Halo semuanya, jumpa lagi dengan Memelinda dalam pembelajaran fisika. Nah, kali ini kita belajar materi fisika kelas 12, masih di bab 3 medan magnet. Kalau yang lalu kita sudah belajar medan magnet pada kuat lurus, kuat melingkar, solenoida, dan toroida. Nah, kali ini kita masuk ke bagian yang B, ya. Kita akan belajar tentang gaya magnet atau gaya Lorentz, ya. Gaya magnet atau gaya Lorentz itu adalah gaya yang terjadi akibat interaksi antara medan magnet dengan arus listrik atau antara medan magnet dengan muatan listrik yang bergerak. Nah, kita belajar dulu bagian yang pertama, gaya Lorentz atau gaya magnet pada kawat penghantar berarus. Jika ada kawat ya sepanjang L dialiri arus listrik sebesar I dan terletak dalam medan magnet B, maka gaya Lorentz yang dialami kawat tersebut adalah F sama dengan B kali I kali L kali sin alfa. Sekali lagi, jika ada kawat sepanjang L yang dialiri arus listrik sebesar I dan terletak di dalam medan magnet B, maka akan mengalami gaya Lorentz sebesar F sama dengan B kali I kali L kali sin alfa. Dengan keterangannya adalah F itu gaya Lorentz satuannya Newton, B medan magnet satuannya Tesla, I kuat arus listrik satuannya ampere, L panjang kawat satuannya meter, alfa itu adalah sudut yang dibentuk antara B dan I. Sekali lagi, alfa itu adalah sudut yang dibentuk antara B dan I. Kalau B dan I-nya tegak lurus, berarti alfanya adalah 90 derajat. Gitu ya contohnya. Nah, sama kayak medan magnet, gaya Lorentz atau gaya magnet itu juga merupakan besaran vektor. Sekali lagi, gaya Lorentz itu merupakan besaran vektor. Jadi gaya Lorentz mempunyai nilai dan arah. Nah, untuk menentukan arah gaya Lorentz kita menggunakan kaidah tangan kanan. Ya, jadi pakai kaidah tangan kanan bentuknya seperti ini ya. Jadi ibu jari itu menandakan arus listrik, jari telunjuk itu menandakan medan magnet, dan jari tengah itu menandakan gaya Lorentz. Jadi sekali lagi bentuknya seperti ini. Ibu jari menandakan arus listrik, jari telunjuk menandakan medan magnet, dan jari tengah itu menandakan gaya Lorentz. Ini ya, sekali lagi ibu jari menandakan arus listrik, jari telunjuk menandakan medan magnet, dan jari tengah menandakan gaya Lorentz. Untuk lebih jelasnya, kita belajar dari contoh soal ya. Kawat lurus berarus listrik 2,5 ampere berada dalam medan magnet 60 militesla. Kawat melintang dari utara ke selatan pada bidang datar. Jika arah medan magnet ke timur, tentukan besar dan arah gaya persatuan panjang pada kawat. Jadi ini ketahui kawat lurus ya, dialiri arus listrik I-nya 2,5 ampere, berada dalam medan magnet B 60 MT. MT itu militesla ya. Ini convert dulu ke Tesla jadi 60 kali 10 pangkat negatif 3 Tesla atau sama juga dengan 6 kali 10 pangkat negatif 2 Tesla ya. Kawat melintang dari utara ke selatan pada bidang datar. Dibilang kawat melintang dari utara ke selatan pada bidang datar, berarti arus listriknya itu ke selatan. Sekali lagi, karena kawat melintang dari utara ke selatan berarti arus listriknya itu ke selatan. Jadi ini tulis dulu arahnya ke selatan. Jika arah medan magnet ke timur, jadi arah medan magnetnya ke timur ya, ini ke timur. Yang ditanya adalah tentukan besar dan arah gaya persatuan panjang. Berarti ini F per L yang ditanya. Sekali lagi yang ditanya adalah F per L-nya berapa dan arahnya kemana. Rumusnya adalah F sama dengan B kali I kali L kali sin alfa ya. Karena yang ditanya F per L, ini bisa jadi F per L sama dengan B kali I kali sin alfa. Nah, ingat alfa itu adalah sudut yang dibentuk antara medan magnet dan kuat arus listrik, atau sudut yang dibentuk antara B dan I. Kalau B-nya ke timur dan I-nya ke selatan, sekali lagi kalau B-nya ke timur dan I-nya ke selatan, berarti sudut yang dibentuk adalah 90 derajat. Maka ini alfa sama dengan 90 derajat. Maka ini jadi B-nya
6 kali 10 pangkat negatif 2 kali 2,5 kali sin 90 derajat. Maka ini jadi 15 kali 10 pangkat negatif 2 sin 91 ya. Maka F per L sama dengan 0,15 Newton per meter. Karena F per L, maka satuannya jadi Newton per meter. Nah sekarang kemana arahnya? Kita menggunakan kaidah tangan kanan ya. Jadi ibu jari arah arus, jari telunjuk arah medan magnet, dan jari tengah itu arah gaya Lorentz. Kalau ini utara, selatan, timur, barat, maka sekali lagi kalau ini utara, selatan, timur, barat, maka ibu jarinya arahnya ke selatan. Berarti begini ya, ke selatan menuju ke mem. Baru medan magnetnya kan ke timur, berarti jari telunjuknya ke timur ya, ke kanannya mem. Nah berarti jari tengahnya kemana? Jari tengahnya ke atas, maka gaya Lorentznya ke atas. Sekali lagi ibu jari arusnya ke selatan, medan magnetnya ke timur, dan berarti bentuknya seperti ini, maka gaya Lorentznya arahnya ke atas. Jadi kita dapatkan gaya persatuan panjangnya adalah 0,15 Newton per meter dan arahnya ke atas. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, gaya Lorentz pada dua kawat sejajar berarus listrik. Misalkan di sini kasus pertamanya ada dua kawat listrik yang dialiri arus listrik dan arah arus listriknya sama. Misalkan dua-duanya arah arusnya ke atas. Jadi sini ada kawat ya arahnya ke atas, ada kawat kedua juga arahnya ke atas. Nah nanti akan di sekitar kawat pertama ya, kawat berarus pertama akan menghasilkan medan magnet yang dialami oleh kawat kedua ya. Makanya ini mem sudah gambar ini tandanya ada medan magnet B1. Kenapa B1? Karena kawat 2 mengalami medan magnet yang diakibatkan oleh kawat 1. Sekali lagi kenapa ini B1? Karena kawat 2 mengalami medan magnet yang diakibatkan oleh I1. Maka di sini B1. Nah, arah medan magnetnya kemana? Pakai kaidah tangan kanan, ingat kalau arah medan magnet pada kawat lurus, ibu jari arah arus, 4 jari yang lainnya itu adalah arah medan magnet. Jadi, kalau misalkan arusnya ini ke atas, maka medan magnet pada kawat 2, sekali lagi kalau arusnya ini ke atas, maka medan magnet pada kawat 2 itu arahnya adalah masuk bidang. Sekali lagi, arahnya masuk bidang. Masuk bidang berarti tandanya cross ya, X, seperti ini. Nah sekarang kawat pertama itu mengalami medan magnet yang diakibatkan oleh kawat kedua. Makanya ini namanya B2. Sekali lagi kenapa B2? Karena kawat pertama mengalami medan magnet yang diakibatkan oleh kawat kedua. Di sini. Nah sekarang menentukan arah medan magnet B2-nya juga menggunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari arah arus, 4 jari yang lain arah medan magnet ya. Maka kalau I2-nya ke atas, medan magnet di sini itu seperti ini. Sekali lagi bentuk tangan kanannya seperti ini ya. Jadi I2-nya ke atas, tangan kanan ibu jarinya ke atas, ibu jarinya ke atas. Maka medan 4 jarinya ini arahnya kemana? Keluar bidang. Sekali lagi ini arahnya keluar bidang, maka B2-nya keluar bidang. Berarti tandanya titik atau dot. Nah, setelah itu kita menentukan arah gaya Lorentz-nya. Kita tentukan dulu arah gaya Lorentz pada kawat 1 ya. Ini kawat 1. Sekali lagi dia pakai, kalau gaya Lorentz pakai kaidah tangan kanan, ibu jari arah arus, jari telunjuk itu arah medan magnet, dan jari tengah itu adalah arah gaya Lorentz. Jadi, kalau ibu jarinya ini ke atas, ya baru medan magnetnya itu keluar bidang, berarti jari telunjuknya keluar bidang. Jadi modelnya seperti ini ya, ibu jari ke atas, jari telunjuk keluar bidang, maka F-nya kemana? Ya F-nya ke sana ya, atau ke kanan. Jadi F-nya ke kanan. Jadi seperti ini. Ini gaya Lorentz yang dialami oleh kawat pertama. Seperti itu. Sekali lagi mem ulang, ibu jari ke atas, telunjuknya ke luar bidang, maka F-nya ke kanan. Sekarang kita menentukan gaya Lorentz pada kawat yang kedua. I2-nya ke atas, B-nya masuk bidang, maka kemana arah gaya Lorentz-nya? Jadi dia seperti ini ya.
ibu jarinya dulu, ibu jari ke atas karena arusnya ke atas, baru telunjuknya masuk bidang, berarti begini. Ya, berarti modelnya seperti ini, ibu jari ke atas, jari telunjuk masuk bidang, maka F-nya kemana? F-nya ke sana. Ini kemana? Ke kiri. Ya, jadi modelnya seperti ini. Maka ini F2 ke kiri. Nah, kalau kita sudah mengetahui arah gaya Lorentz-nya seperti ini, F1 ke kanan, F2 ke kiri, berarti kedua kawat akan saling mendekat atau tarik-menarik. Sekali lagi, jadi kedua kawat ini akan tarik-menarik. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa jika I1 dan I2 searah, maka kedua kawat tarik. Jadi dari sini kita simpulkan jika kuat arus listrik pada kedua kawat itu searah, maka kedua kawat akan mengalami gaya tarik-menarik. Sekali lagi, jika kedua kawat mengalami arus listrik yang searah, maka kedua kawat akan mengalami gaya tarik-menarik. Ini kita garis bawahi ya, jadi kalau searah dia tarik-menarik. Nah, sekarang bagaimana kalau berlawanan arah? Ini case yang kedua atau kasus yang kedua. I1 ke atas, I2 ke bawah. Jadi kawat pertama arusnya ke atas, kawat kedua arusnya ke bawah. Kita tentukan medan magnetnya dulu ya. Arah medan magnetnya sama kayak tadi ya, ibu jari arah arus, 4 jari ini arah medan magnet. Jadi kalau arusnya ke atas, maka medan magnet yang dialami kawat kedua itu arahnya adalah masuk bidang. Jadi ini X ya, atau cross. Jadi ini arah arusnya ke atas. Medan magnet yang dialami kawat 2 itu masuk bidang. Ini B1 ya, sama kayak tadi. Jadi B1 itu adalah medan magnet yang dialami kawat kedua akibat kawat pertama. Makanya semuanya B1. Next. Medan magnet pada kawat pertama ya, yang diakibatkan oleh kawat kedua. Jadi kalau misalkan, ini jadi kalau misalkan arusnya ke bawah, maka medan magnet yang dialami kawat 1 dia gambarnya begini ya. Jadi arusnya ke bawah, medan magnetnya begini. Berarti medan magnet yang dialami kawat 1 itu adalah masuk bidang juga. Ya, seperti ini aja, masuk bidang. Ini simbolnya B2 karena ini maksudnya adalah medan magnet yang dialami kawat 1 akibat kawat kedua. Jadi ini B2 ya. Ini jarak kedua kawatnya A. Sama ya juga dengan tadi, A itu adalah jarak kedua kawat. Nah, sekarang kalau sudah kita mengetahui arah medan magnetnya, kita tentukan arah gaya Lorentz-nya. Untuk kawat pertama dulu ya, I1-nya ke atas ya. Jadi arah arusnya ke atas, B-nya masuk bidang, kemana F-nya? Jadi kalau misalkan dia begini, jadi kalau misalkan arusnya ke atas, B-nya masuk bidang ya, jadi seperti ini. Sekali lagi, arusnya ke atas, B-nya masuk bidang, maka F-nya arahnya ke sana. Ya, model tangan kanannya membentuk seperti ini, berarti F-nya kemana? Berarti F-nya ke sana atau ke kiri. Jadi ini begini ya, ini ke kiri, sekali lagi begini gambarnya. Nah, kita sudah menentukan arah pada kawat pertama, arah gaya Lorentz pada kawat pertama. Sekarang arah gaya Lorentz pada kawat kedua. Untuk kawat kedua, I-nya ke bawah, B-nya masuk bidang. Sekali lagi, I-nya ke bawah, B-nya masuk bidang. Jadi kalau I-nya ke bawah, B-nya masuk bidang, ya memang balik dulu aja. I-nya ke bawah, B-nya masuk bidang. Jadi seperti ini ya, I-nya ke bawah, arus listriknya ke bawah, B-nya masuk bidang. Kemana gayanya? Gayanya ke kanan. Jadi arah jari tengahnya kan ke sana, berarti F-nya ke kanan. Jadi F-nya ke kanan ya. Ini jadi. Nah, kita sudah dapatkan F1-nya ke kiri, F2-nya ke kanan. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa jika I1 dan I2 berlawanan arah, maka kedua kawat
Jadi karena ini I1-nya ke atas, I2-nya ke bawah, kedua arus yang dialami kedua kawat ini berlawanan arah, maka gaya yang terjadi adalah gaya tolak menolak. Gaya tolak menolak berarti kawatnya menjauh. Jadi ingat, kalau I1 dan I2-nya berlawanan arah, maka kedua kawat akan tolak menolak. Dari penjelasan yang memberikan tadi, kita dapatkan bahwa jika kedua arus searah, maka gaya Lorentz yang dialami adalah tarik-menarik. Jika kedua arus berlawanan arah, maka gaya Lorentz yang dialami kedua kawat adalah tolak-menolak. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan besar atau nilai gaya Lorentz yang dialami kedua kawat? Gaya Lorentz yang dialami kedua kawat itu besarnya sama ya. Dan secara matematis dirumuskan dengan F1 sama dengan F2 sama dengan mu0 kali I1 kali I2 per 2πA kali L. Dengan F1 dan F2 itu gaya Lorentz yang dialami kedua kawat. Satuannya Newton. I1 kuat arus listrik. I2 juga kuat arus listrik. Satuannya ampere. L itu panjang kawat. Satuannya meter. A itu adalah jarak kedua kawat. Satuannya meter. Jadi ini A ya, jarak kedua kawat. mu0 itu permeabilitas sampah yang nilainya adalah 4pi kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Gambar berikut adalah dua kawat sejajar berarus listrik diletakkan pada jarak 20 cm satu sama lain. Besarnya gaya magnetik per satuan panjang kawat yang dialami kedua kawat pengantar tersebut adalah mu0-nya nilai ini ya. Jadi sini ada dua kawat, I1-nya ke bawah, arahnya ke bawah dengan besarnya 5 ampere, I2 ke atas dengan besarnya 4 ampere, jarak kedua kawatnya 20 cm. Jadi ini A-nya 20 cm ya, itu jadi 0,2 meter, atau 2 kali 10 pangkat negatif 1 meter. Yang ditanya gaya magnetik persatuan panjangnya berapa ya, jadi yang ditanya F per L-nya berapa. Tadi rumusnya adalah F sama dengan mu0 I1 kali I2 per 2πA kali L. Karena yang ditanya F per L, L-nya nih kita pindah ke ruas kiri jadi F per L sama dengan mu0 I1 kali I2 per 2πA. Nah setelah itu kita tinggal masukkan datanya atau nilainya ke rumus ya. Berarti ini jadi 4pi kali 10 pangkat negatif 7 kali I1-nya 5 ampere kali I2-nya 4 ampere per 2pi kali 2 kali 10 pangkat negatif 1. Nah, ini sama dengan 2pi kali 2 itu 4pi ya. Jadi ini bisa habis dibagi dengan 4pi yang di atas. 4pi dengan ini 4pi. Maka 5 kali 4 20 kali 10 pangkat negatif 7 per 10 pangkat negatif 1. Maka ini jadi 20 kali 10 pangkat negatif 6. F per L-nya 20 kali 10 pangkat negatif 6 Newton per meter. Atau sama juga dengan 2 kali 10 pangkat negatif 5 Newton per meter. Ya, jadi karena ditanya gaya persatuan panjang, maka satuannya Newton per meter. Maka kita dapatkan nilai gaya persatuan panjangnya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 5 Newton per meter. Sekarang tarik menarik atau tolak menolak. Kita lihat I1-nya ke bawah, I2-nya ke atas, maka kedua arusnya berlawanan arah. Kalau berlawanan arah, maka gaya yang terjadi adalah tolak menolak. Sekali lagi, jika kedua arus berlawanan arah, maka gaya yang terjadi adalah gaya tolak menolak. Maka di sini gayanya adalah tolak menolak. Jadi kita dapatkan F per L sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 5 Newton per meter tolak menolak.